Audio Jungle. Tiga alasan Timnas Indonesia U20 bisa kalahkan Turki U20. Ada faktor Sintayong. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Timnas Indonesia U20 akan melanjutkan pemusatan latihan mereka dengan menghadapi Turki U20. Pertandingan uji coba ini akan berlangsung pada Rabu 26 Oktober 2022 malam. Adapun, ini menjadi laga uji coba kedua Timnas Indonesia U20 selama menjalani pemusatan latihan di Turki. Sebelumnya, Timnas Indonesia U19 melawan tim lokal. Meski kurang menjanjikan, Timnas Indonesia U20 berhasil meraih kemenangan tipis 2-1 atas Çaykurrizspor. Kini lawan Timnas Indonesia U20 selanjutnya tidak sembarangan. Jika menilik kekuatan, Turki U20 jauh berada di atas Çaykurrizspor. Timnas Turki U20 saat ini menempati posisi 11 di Eropa di perhitungan koefisien ranking UEFA. Alhasil, di kualifikasi Piala Eropa U19 2023 yang baru saja bergulir pada September 2022, Timnas Turki U19 atau U20 ditempatkan di pot 1. Turki 20 yang diperkuat oleh pemain-pemain dari klub besar Turki, macam Galatasaray dan Fenerbahce. Ada juga pemain yang berkarir di luar negeri, Berkay Yilmaz, Jakub Kalajdzic, dan Berzan Polat. Kendati begitu, Timnas Indonesia U19 masih punya peluang untuk mengalahkan Turki U20. Apa saja alasannya? Pertama, tren sedang positif. Timnas Indonesia U19 datang ke Turki untuk pemusatan latihan dengan tren positif. Mereka datang dengan modal lolos ke Piala Asia U20 2023 sebagai juara grup. Tren positif itu berlanjut dengan meraih hasil kemenangan saat melakoni laga uji coba pertama mereka di Turki melawan Çaykurrizspor. Dengan tren positif ini, tentu saja diharapkan bisa menjadi modal berharga bagi Marcelo Ferdinand dan kolega untuk melawan Turki U20. Kedua, motivasi melawan tim Eropa. Bisa melawan tim Eropa seperti Turki 20 tentu bukan kesempatan yang sering datang buat para pemain Timnas Indonesia U19. Harapannya, kesempatan laga ini bisa menjadi tambahan motivasi buat mereka untuk memberikan hasil terbaik dan menambah kepercayaan diri dengan mengalahkan Turki U20. Ketiga, faktor Sintayong. Sintayong merupakan pelatih berpengalaman yang sudah tidak asing melawan tim-tim asal Eropa. Tengok saja pengalamannya saat menukangi Timnas Korea Selatan. Beberapa tim Eropa sempat dihadapi Sintayong sebagai pelatih Korea Selatan. Yang paling ikonik tentu saja saat Korea Selatan mengalahkan Jerman sekaligus membuat Jerman angkat koper dari Piala Dunia 2018. Pengalaman melawan tim-tim Eropa ini bisa menjadi modal penting bagi Timnas Indonesia U19 karena punya pelatih yang tak asing dengan kekuatan dan cara bermain tim Eropa. Audio Jungle. Siap naturalisasi. Ini target besar Ivar Jenner jika bela Timnas U20 Indonesia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Calon pemain naturalisasi untuk Timnas U20 Indonesia, Ivar Jenner mengaku memiliki target tinggi bersama skuad Garuda Nusantara. Ivar Jenner memang menjadi salah satu pemain yang tengah mencuri perhatian Sintayong. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong itu menyatakan telah mengakui kualitas Ivar Jenner dan Justin Hubner. Oleh karena itu, baik Ivar Jenner dan Justin Hubner pun saat ini tengah menjalani proses naturalisasi. Bahkan, pemain Utrecht U20 hari ini juga telah melakukan wawancara dengan Badan Intelijen Negara sebelum melanjutkan proses naturalisasi. Ivar Jenner dan Hubner juga sedang mengunjungi kantor PSSI GBK Arena Senayan, Jakarta pada Senin 24 Oktober 2022. Saat datang ke kantor PSSI, Jenner pun berbicara banyak dari menceritakan silsilah keluarganya hingga darah Indonesia mengalir di darahnya. Selain itu, Jenner berbicara target bersama Timnas U20 Indonesia apabila ia resmi dinaturalisasi. Pemain berusia 18 tahun itu mengaku memiliki target besar untuk bisa membawa Timnas Indonesia lebih baik.
Ia bahkan dengan tegas mengatakan bahwa akan memberikan kemampuan terbaiknya. Target besar saya, gol saya bersama timnas Indonesia adalah tentu saja untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk pertandingan yang terdekat untuk menunjukkan kemampuan saya kepada masyarakat Indonesia, ujar Ever Jenner kepada awak media. Menurutnya, apabila ia terus menunjukkan yang terbaik, tentu saja tak menutup kemungkinan berhasil. Jenner bertekad ingin bisa menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa ia memang layak masuk timnas. Dan saya pikir yang terpenting adalah bekerja keras dan menunjukkan ke publik bahwa nantinya akan ada hasil yang baik, ucapnya. Memiliki target tinggi tentu saja tak mudah untuk Jenner, sebab ia juga harus beradaptasi dengan semua pemain yang mengikuti permainan apa yang dimau sang juru taktik Sintayong. Meski tak mudah, Jenner mengaku tak akan mudah menyerah. Hal ini karena ia mendapat banyak dukungan tak hanya dari pecinta sepak bola tanah air saja, namun keluarga, klub hingga teman-temannya pun mendukung dengan sangat baik. Jenner mengaku bahwa semua pihak mendukung apa yang menjadi pilihannya dan pilihan tersebut bergabung dengan timnas Indonesia. Bahkan ia dengan tegas mengatakan bahwa ia memiliki tekad besar untuk bisa meraih kemenangan itu. Teman-teman saya sangat bangga dengan pilihan saya ini, karena saya punya darah Indonesia. Ayah, ibu, kakek, nenek juga senang dan saya ingin membanggakan mereka dengan pilihan saya. Ini yang membuat saya ada di sini, tuturnya. Sementara itu, pemain U-Track U21 ini memang belum tahu kapan bisa bergabung dengan timnas U20 Indonesia. Namun sebagai pemain, ia tak bisa memungkiri apabila dia cukup antusias untuk bisa berseragam timnas Indonesia. Audio Jungle. Hasil timnas Indonesia U20 versus Czechoslovakia di laga uji coba, Garuda Nusantara menang 2-1. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Hasil timnas Indonesia U20 versus Czechoslovakia di laga uji coba sudah dapat diketahui pada Selasa, 25 Oktober 2022. Bertanding melawan tim lokal dalam rangka uji coba saat pemusatan latihan, Ronaldo Kuatai dan kolega berhasil menang 2-1. Adapun kedua gol timnas Indonesia U20 dicetak oleh Ginanjar Wahyu di menit ke-17 dan Ricky Pratama di menit 85. Sedangkan Czechoslovakia hanya mampu membalas 1 gol saja di pertandingan ini. Pada laga yang berlangsung pada Senin 24 Oktober 2022 malam, skuad Garuda Nusantara main ngotot sejak awal pertandingan. Tim besutan Sintayong itu tampil menyerang dengan memainkan bola pendek yang cepat. Hasilnya, Garuda Nusantara memecah kebuntuan lewat Ginanjar Wahyu. Pemain asal Persija Jakarta itu mencetak gol pada menit ke-17 untuk membawa timnas Indonesia U20 unggul 1-0. Akan tetapi setelah itu pertandingan berjalan cukup alot. Tim Merah Putih nampak kesulitan untuk menjebol gawang lawan meski sangat mendominasi permainan. Babak pertama pun usai dengan skor 1-0. Memasuki babak kedua, pertandingan masih berjalan alot. Skuad Garuda Nusantara yang mencoba menambah pundi-pundi gol pun belum mampu mencetak gol lagi. Baru pada menit ke-85, timnas Indonesia U20 berhasil menggandakan keunggulan. Kali ini Ricky Pratama yang menyumbangkan gol untuk Garuda Nusantara untuk mengubah skor menjadi 2-0. Sejak saat itu, timnas Indonesia U20 cukup konsisten mempertahankan keunggulan. Meski sempat kebobolan 1 gol hingga pertandingan berakhir, skor 2-1 untuk Garuda Nusantara. Hasil tersebut menjadi modal apik bagi timnas Indonesia U20 yang sedang menjalani TC di Turki. Mereka akan menjadi lebih percaya diri untuk menata pertandingan uji coba selanjutnya. Sebagai informasi, timnas Indonesia U20 membawa 34 pemain dalam pemusatan latihan di Turki. Mereka disiapkan untuk tampil di Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Di negara perbatasan antara Eropa dan Asia itu, nantinya masih ada 5 laga persahabatan lagi yang bakal mereka lakoni. Salah satunya adalah melawan timnas Turki U20 pada Rabu 26 Oktober 2022.